Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita channel Abus Official. Obrolan santai sana sini yang kalian kita tetap ngomongin hal berkaitan balapan Mas Bro ya. Dimana prestasi sepeda Ega pertama di MotoGP, tepatnya Moto2 ya Mas Bro ya, yang terakhir di Catalunya Mas Bro ya. Luar biasa aksi sepeda Ega pertama, dimana posisi P20 dan berakhir di finish di P8 Mas Bro ya. Namun kita tarik ke belakang juga begitu ya Mas Bro ya, di Lehman juga begitu, dia walaupun di P6 lalu mendapatkan finish P4, tapi dia pernah sampai terseret ke belakang ke P14 Mas Bro dengan aksi agresivitasnya sangat tinggi, membuat dia cukup disegani ya Mas Bro ya. Termasuk juga pada saat di Jerez Mas Bro ya, dia start di P17 tapi finish di P6. Luar biasa, kita lihat bagaimana aksi agresivitas yang membuat kita publik, membuat kita tenang dan publik juga tenang Mas Bro ya. Sehingga untuk di Mugello ini ya, di kali ini dia disambut oleh Perdana Menteri Italia Mas Bro. Walaupun begitu juga kita dapat informasi perkembangan sangat cepat ya, di mana masyarakat Jepang sangat menghormati sepeda Ega pertama, apalagi kita lihat ya bagaimana tim Honda keteteran untuk menghadapi lawannya seperti KTM aja Mas ya. Maka persiapan Honda untuk menghadapi sirkuit Mugello sangat luar biasa persiapan Mas ya, sama dimana jangan sampai lagi hal-hal yang kecil merugikan mereka seperti kebocoran informasi yang ada di sirkuit Catalunya Mas Bro ya. Nah untuk itu kayaknya wajib menang sepeda Ega pertama ya untuk di sirkuit Mugello Italia ini Mas Bro. Oke Mas Bro, untuk tidak berlama-lama ya, langsung saja kita sampaikan Mas Bro ke konten reaksi ini. Jangan lupa subscribe, share, komen. Semoga Mas Bro dalam keadaan sehat selalu, diberi rezeki berlimpah dan sukses. Dukung terus channel Abus Official agar tetap terus berkarya sehingga dapat terus berkembang, bermanfaat, berpeda, berguna bagi masyarakat. Sip. Oke, langsung saja Mas Bro. Ya alhamdulillah hari ini saya bisa menyelesaikan balapan di posisi 8 dan ya, jalannya balapan memang sangat sulit bagi saya karena saya start dari posisi ke-20 dan ya tapi saya bisa melakukan start yang cukup bagus. Di awal saya bisa menyalip 8 pembalap dalam satu lap dan bisa bersaing di top grup, tapi saya sedikit kesusahan karena ya mereka mempunyai race pace yang cukup bagus dan ya saya mencoba untuk gabung dengan top group, tapi ada momen dimana saya mencoba untuk nge-manage tire-nya agar enggak struggle di statementnya 5 lap terakhir, ya, tapi saya melakukan beberapa kesalahan di tikungan ke-5 dan juga tikungan ke-9. Ini hasil yang cukup positif karena saya bisa manage, bisa finish ke-8 di balapan hari ini di Barcelona. Oke. Gila bosku, raksasa Mas Bro ya. Honda Racing Kita lihat bagaimana Honda bongkar habis ya, karena memang kualitasnya di bawah KTM aja Mas Bro ya. Maka mereka berbenah dengan kualitas pembalap ya seperti sepeda Mas Bro ya. Luar biasa bongkar total. Nah, kemarin di Catalunya bocor informasinya, sehingga untuk di Mugello Italia disimpan rapi Mas Bro informasi Mas Bro ya. Oke. Sepeda Ega Pratama wajib tembus podium tertinggi. Ya, wajib tembus. Luar biasa ya. Biasa bosku. Ini adalah sinyal perang terbuka dari Honda untuk menghancurkan dominasi pabrikan Eropa seperti KTM dan CF Moto. Apakah singa Wonosari siap menggetarkan tanah Italia? Kita ngeri. semuanya hari ini.
Sebelum kita bedah tuntas isi jeroan mesin baru Veda, mari kita tarik mundur sedikit ke belakang untuk melihat pondasi dan modal besar apa yang dibawa bocah ajaib asal Gunung Kidul menuju GP Mugello 2026. Menuju Mugello Di balapan seri Catalunya kemarin, Itali, Mas Bro, ya. benar-benar mengalami nasib apes di sesi kualifikasi. Dan dia udah pernah dari posisi bertanding sini dan juara, Mas Bro, ya. teknis kelistrikan pada motor Hondanya. Wow, Tapi apa yang terjadi di balapan utama, bosku? Disinilah mental baja berbicara. Veda tampil kesetanan, meliuk-liuk di aspal, layaknya belut, dan sukses menyalip 12 pembalap sekaligus untuk finish di posisi ke-8. 12 Penampilan luar pembalap, biasa ya. inilah yang membuat media-media top di Italia, salah satunya GP1, langsung terbelalak dan menobatkan Veda Media sebagai pembalap top pengguna GP1 motor Honda pun terbaik dan paling solid saat ini. Membuat dia Konsistensinya pun bukan narasumber main-main, utama, bos. Mas Bro, ya. Dari 6 seri balapan yang sudah berjalan musim ini, 5 diantaranya berhasil diselesaikan Veda di posisi 10 besar. Modal Luar mental inilah yang biasa membuat nih manajemen Veda, puncak ya. Honda Tim Asia dan HRC Jepang Semoga ogah menang buang lah waktu di lama-lama Mugello, untuk Mas Bro, langsung ya, memberikan karena perlakuan khusus kepada sirkuitnya pun pilihan dia emas sudah dari hafal, Asia ya. ini. Nah, sekarang Dan kita masuk ke terkenal ruang data. dengan Mari kita bedah dulu deretan fakta resmi yang sudah terverifikasi dan bukan sekadar isapan backing. jempol belaka, bosku. Fakta pertama, performa gila Veda di Catalunya secara resmi Iya, diakui oleh media olahraga internasional performansnya luar seperti biasa. berita dari media top Italia dan Detik Sport yang menyebut Veda tampil paling menonjol di antara penunggang motor Honda Paling lainnya. menonjol. Berdasarkan data Setiap- klasemen, Veda Egar saat ini setiap kokoh seri bertengger di peringkat kelima klasemen sementara juara dunia merupakan Moto3 2026 cerita dengan sendiri koleksi 58 dan poin. viral, Angka Mas ini Bro, ya. menjadikannya sebagai raja rookie alias Mulai pembalap di pendatang baru Buriram, nomor 1 di musim ini yang belum Thailand, tersentuh oleh rival sesama rookie seperti Brazil, Brahim Liarte dari Red Bull KTM Ajo yang di baru mengebas 42 poin Jerez, maupun Hadi Spanyol, Dennis dari Malaysia dengan 27 dan poin. Leman, Mas Bro, ya. Oh iya, jangan lupakan sejarah juga, bosku. Dari data rekam jejak resmi, Veda Ega punya modal magis di sirkuit Mugello. Iya, Karena iya, pada iya. tahun 2025 lalu, di ajang Red Oh, Bull Rookies Cup, 2025, ya. dia sukses menyapu bersih kemenangan dengan menjuarai race 1 dan race 2 di sana. Luar Fakta biasa, kedua, ya. menyangkut karakteristik sirkuit Mugello Udah Italia seperti yang akan rumahnya nih dihadapi. Mugello nih, Mas Bro, ya. Sirkuit klasik ini terkenal sangat kejam bagi mesin motor, bosku. Mugello memiliki lintasan lurus atau Main Street sepanjang 1,1 km. Agak panjang sama kayak Leman juga nih, ya. Para pembalap harus melakukan pengereman Lemon. super ekstrim sebelum masuk ke tikungan San Donato. Karakter trek seperti ini biasanya menjadi makanan empuk bagi keganasan top speed motor-motor KTM dan CF Moto. Nah, fakta resminya, untuk mengimbangi hal tersebut, tim mekanik internal Honda Tim Asia di bawah komando Hiroshi Aoyama memang mengonfirmasi Hiroshi adanya evaluasi total pasca Aoyama. Catalunya demi mencari kestabilan motor saat Manajer, dipacu Mas di Bro, ya. atas kecepatan 200 km per jam, terutama di tikungan mengalir cepat seperti Arabiata 1 dan Arabiata 2. Oh, Fakta apa ketiga, Mbak nih, ya. pekan balap atau race weekend di Mugello Udah sudah seperti dijadwalkan secara resmi oleh pihak komentator Dorna, bosku. Itali aja. Catat jadwalnya baik-baik ya, Sirkuit biar Mugello, tidak ya. ketinggalan. Pertarungan akan dimulai hari Jumat 29 Mei 2026 Iya. untuk sesi latihan bebas pertama yang akan jadi momen krusial Veda menguji motornya. Hari Sabtunya, babak kualifikasi perebutan posisi start terbaik akan digeber mulai pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Dan puncaknya, balapan utama Hari Minggu. MotoGP Mugello akan berlangsung pada Tanggal hari Minggu 1. 31 Mei 2026 sepanjang 17 putaran penuh 17 yang diprediksi putaran, ya. bakal menguras fisik karena suhu musim panas Eropa yang mulai menyengat lintasan. Kalian sudah tahu fakta resminya kan, bosku? Sekarang mari kita geser ke bagian yang paling gurih, rumor dan bisik-bisik tetangga di balik dinding pedok Moto3 yang berhasil bocor ke permukaan. Iya, Rumor iya, yang iya. paling santer berembus dari orang dalam pit lane mengatakan bahwa saking paniknya HRC melihat Veda kehilangan waktu akibat masalah kelistrikan di Catalunya, para insinyur top Timnya, di ya. Jepang sana sampai dikabarkan Si rela Jepang. berjalur berbagai kuda, bosku. Mereka meracik Panik, sasis atau rangka baru yang tingkat Luar kekakuannya biasa. atau stiffness-nya dimodifikasi secara rahasia khusus untuk gaya balap agresif Veda. Sasis baru ini katanya mudah-mudahan dirancang agar gejala getaran berlebih masuk atau podium jatuh lah. pada ban belakang motor Setelah NSF 7 kalau nggak salah 7 seri, Mas Bro, ya. hilang total saat melibas tikungan panjang Oke. Mugello. Tidak cuma sasis fisik, bosku. Rumornya sektor otak motor alias elektronik juga disuntik ramuan baru. Insinyur elektronik HRC disebut-sebut telah mengupdate software dengan algoritma engine mapping terbaru yang memiliki fitur anti-speed. Gunanya apa? Biar saat Veda keluar dari tikungan lambat dan langsung menarik tuas gas sedalam-dalamnya, ban belakang tidak slip berlebihan karena sistem kontrol traksinya bekerja jauh lebih adaptif dengan aspal Mugello nanti. Luar biasa, ya. Motor Veda bakal punya daya dorong instan yang mematikan di trek lurus. Bahkan, ada gosip liar yang menyebutkan kalau bentuk bodi motor atau fairing aerodinamis Veda ikut sedikit diubah demi meminimalisir hambatan angin saat melakukan dual slipstream di trek Slipstream. lurus 1,1 km Mugello nanti. Slip trim nih, Mas Bro, ya. Sontak kabarnya bikin pedok tim rival
rival seperti KTM dan CF Moto langsung ketar-ketir dan memasang mata-mata untuk memantau pergerakan versi sampai Honda tim Asia. sebegitunya. Waduh, Mata-mata kalau ini perspektif bahaya nih gitu dominasi kan. semua, Sepeda dominasi pembalap Eropa sudah bisa runtuh berantakan melampaui di hantam jangkauan badan kecepatan mereka Bojong ya. Sari kita, bosku. walaupun Bicara soal rival, kualitas atmosfer KTM Moto3 aja ya, 2026 ataupun ini apa memang lagi panas-panasnya motor lain ya, karena kemunculan satu nama yang digadang-gadang jadi titisan di alien atasnya MotoGP. Honda Mas Bro ya. Siapa Tapi lagi dengan kalau kemampuan bukan jagoan asal Spanyol sepeda dari yang tim luar CF biasa Moto Mas Bro ya. Aspa Racing, Maximo Giles. Oke. Pemuda berusia 18 tahun ini sekarang lagi memimpin klasemen dengan performa luar biasa. Menang 4 kali dari 6 balapan awal, termasuk kemenangannya di Catalunya kemarin. Saking hebatnya persaingan mereka, ada kabar burung alias rumor jangka panjang yang beredar di media-media Spanyol kalau tim-tim elit sekelas Aspartim sudah mulai memasukkan nama Aspartim ya. Veda Ega Pratama ke dalam radar buruan utama mereka Menjadi untuk bulan masa depan. utama mereka di Bayangkan depan bosku, besok baru Mas musim Bro pertama ya. di kejuaraan dunia, tapi tim-tim besar Eropa sudah mulai lirik-lirikan dan saling sikut demi mendapatkan talenta murni anak Gunung Kidul ini. Ini adalah bukti sahih kalau kualitas pembalap Indonesia tidak bisa Tidak lagi dipandang kaleng-kaleng. sebelah mata oleh dunia internasional. Tapi ya namanya juga netizen plus 62 dan dunia balap, bosku. Kalau tidak ada bumbu-bumbu komedinya rasanya kurang afdol ya kan? Iya iya iya. Di tengah ketegangan mekanik HRC Jepang yang pusing 7 keliling meracik mesin, netizen kita malah sibuk bikin teori konspirasi sendiri di kolom komentar. Apa itu? Ada yang bilang kalau racikan rahasia dari Honda itu sebenarnya bukan teknologi roket, melainkan motor Veda mau dipasangin karburator racing sejuta umat ditambah knalpot bronc buatan Purbalingga, biar suaranya bikin ciut mental pembalap Spanyol sejak Iya, dari iya. start. Ada-ada Knalpot saja. racing Purbalingga ya. Berkomentar kalau alasan Veda bisa menyalip 12 pembalap di Catalunya kemarin itu bukan karena murni strategi teknik, tapi gara-gara Veda panik dikasih tahu lewat kitboard kalau di garis finish ada pembagian bansos atau kupon sate kelatak gratis. Makanya dia Ada buru-buru pembagian gaspol bansos kesetanan. itu yang Aduh, gerak kelakuan cepat ya. netizen kita memang juara kalau soal Mantap menghibur mantap diri. ya. Tapi yang jelas, kekencang-kencangnya motor KTM milik rival, mereka tetap bakal bingung kalau di tikungan dalam Mugello tiba-tiba Veda menyalip dari dalam sambil bilang, "Nuwun sewu bosku, derek langkung," sambil standing terbang. Iya iya. Iya. Terlepas dari segala rumor mesin rahasia dan candaan menggelitik di pedok, ada satu hal yang harus kita garis bawahi dengan tebal. Perlakuan istimewa dan respon secepat kilat dari pabrikan sebesar Honda adalah bukti nyata bahwa kualitas anak bangsa kini telah diakui di level tertinggi dunia Iya internasional. benar. Kita tidak hanya sedang Se-Jepang menyaksikan seorang anak muda biasa berkompetisi, sibuk Mas Bro ya. tetapi kita sedang mengawal sejarah baru Untuk di mana talenta lokal Indonesia menjadi merensin ya. kiblat dan pusat perhatian pengembangan teknologi raksasa otomotif Motor Jepang. Vega Dukungan penuh Vega ya berupa doa dan supaya energi positif dari secepat seluruh rakyat Indonesia apa harus terus mengalir ATM deras. ya. Mari kita banjiri Tidak kolom komentar mengimbangi di lah. bawah dengan kata-kata penyemangat menjelang GP Ini Mugello kan akhir karena Mei nanti. Rapat pembalapnya pembarisan, luar biasa ya, kawal terus lebih setiap hebat dari putaran motornya ya. roda motor sang singa Wonosari, Membuat mereka dan takut ya. bersiaplah menyaksikan kibaran bendera merah putih Iya. di podium tertinggi Italia. Bagaimana prediksi kalian, bosku? Menang, Apakah Mas Bro. racikan rahasia HRC Dapat ini podium sukses nanti membawa di Veda ke podium Mugello. Mugello? Tulis pendapat Podium kalian satu, di Mas Bro. bawah. Jangan lupa klik like, share video ini ke seluruh grup WA pencinta balap, dan subscribe biar tidak Salam satu ketinggalan aspal. update berita terpanas lainnya. Veda Ega Pratama Oke, Mas menyerah. Bro. Indonesia Jaya. Gaspol, keep on racing, bosku. Oke Mas Bro, itu tadi hal yang disampaikan Veda saat aksi balapan dia di sirkuit Catalunya Mas Bro ya. Dia ceritakan semua dari A sampai Z ya, sehingga dia mendapatkan posisi P20 dan mencapai finish di P8 Mas ya. Luar biasa. Dan tadi juga diterangkan bagaimana persiapan tim Vega pertama melalui manajernya Hiroshi Aoyama Mas Bro ya. Luar biasa, begitu ketatnya persaingan sehingga betul untuk memperbaiki Veda yang akan berlomba di seri Mugello Italia Mas Bro ya. Sip, sampai juga tadi kita lihat bagaimana antusiasnya warga 062 ya Mas Bro ya, mendukung Vega ya. Luar biasa, sampai hal-hal yang lucu ya yang disebutkan tadi oleh salah satu pengamat balap yang punya nama Mas Bro. Oke, itu sampai di sini Mas Bro ya, dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bro, terima kasih atensi dan perhatiannya Mas Bro, dukungannya.
atas channel Obers Official ini Mas Bro. Sip.